Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valeno Rossi Cahyadivara dengan NPM 11232121020 akan mempresentasikan materi mata kuliah kepemimpinan dengan materi kepemimpinan adaptif dan agile yang bisa kita pelajari dari sosok Angga Dwi Masa Songko yang merupakan sutradara dan pendiri Visinema. Pertama, kita akan membahas terkait profil singkat dari Angga Dwi Masa Songko. Angga merupakan seorang sutradara, produser, dan wirausahawan kreatif atau yang biasa disebut dengan creative entrepreneur. Angga dikenal sebagai salah satu sinias muda berbakat Indonesia, tapi lebih dari sekedar pembuat film, ia juga seorang creative entrepreneur yang membangun Visinema sebagai rumah produksi multiplatform yang menjangkau film, musik, animasi, bahkan teknologi distribusi. Kemudian dia merupakan pendiri dari Visinema Pictures. Didirikan di usia muda, Visinema berkembang menjadi studio film independen yang kuat dan berdaya saing tinggi. Angga memimpin perusahaan ini tidak hanya sebagai CEO, tetapi juga sebagai visionary storyteller yang menentukan arah kreatif sekaligus bisnis. Yang ketiga, membangun ekosistem kreatif lintas media. Angga tidak hanya membuat film, tetapi juga menciptakan ekosistem seperti Visinema Music, Visinema Content, Visinema Studios, dan platform OTT seperti bioskop online. Ia mengintegrasikan berbagai lini kreatif menjadi satu ekosistem yang saling menguatkan, yang merupakan contoh dari kepemimpinan adaptif dan agile. Kemudian, kita akan membahas terkait kepemimpinan adaptif. Ini mana kepemimpinan adaptif ini merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan menavigasi ketidakpastian. Pemimpin yang adaptif tidak kaku dengan satu cara berpikir atau strategi. Mereka mampu membaca perubahan lingkungan, baik itu teknologi, pasar, ataupun dinamika tim, dan menyesuaikan arah dengan cepat. Kemudian, berani mengubah pendekatan saat situasi berubah. Ini artinya tidak terpaku pada rencana awal. Kalau strategi A tidak berhasil, pemimpin adaptif mampu dengan cepat beralih ke strategi B, atau bahkan membuat pendekatan baru yang lebih relevan. Kemudian yang ketiga, fokus pada pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin adaptif melihat setiap tantangan sebagai kesempatan belajar. Mereka mendengarkan umpan balik, belajar dari kesalahan, dan selalu mencari cara untuk berkembang, baik secara individu maupun bersama tim. Kemudian kita lanjut ke kepemimpinan agile. Di kepemimpinan agile, kepemimpinan ini berasal dan berakar dari dunia teknologi dan startup. Agile awalnya dikembangkan dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi sekarang digunakan luas karena relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern yang cepat dan kompleks. Kemudian, kecepatan respon. Pemimpin agile bisa mengambil keputusan cepat karena mereka dekat dengan tim, memahami masalah secara real time, dan tidak tergantung birokrasi yang panjang. Kemudian yang ketiga, iterasi dan eksperimen. Pemimpin agile mendorong pendekatan coba dulu, evaluasi, perbaiki, ulangi. Gagal bukan akhir, tapi bagian dari proses inovasi. Mereka membangun produk, sistem, atau solusi secara bertahap dan terus disempurnakan. Kemudian yang keempat, tim kecil dan fleksibel. Agile lebih efektif dalam tim kecil yang lincah, bisa bergerak cepat dan tidak perlu terlalu banyak koordinasi antar lapisan birokrasi. Kemudian kelima, kolaborasi lintas fungsi. Dalam pendekatan agile, tim biasanya terdiri dari berbagai latar belakang, misalnya desain, teknik,
bisnis yang bekerja bersama dari awal hingga akhir. Pemimpin Agile mengarahkan kolaborasi ini untuk menciptakan solusi yang lebih utuh dan cepat dieksekusi. Kemudian kita akan membahas terkait kepemimpinan adaptif dari Angga Dwi Sasongko. Munculnya platform baru, perubahan regulasi, dan shifting selera penonton menuntut pemimpin yang lincah membuat Angga Dwi Sasongko beradaptasi. Yang pertama, bioskop to digital. Mengalihkan distribusi film ke platform streaming seperti Netflix dan bioskop online pada saat pandemi, agar tetap menjangkau penonton meskipun bioskop tutup. Sebagai alternatif, tetapi justru memperluas distribusi dan audiens, termasuk penonton internasional. Kemudian menunjukkan fleksibilitas dalam mendefinisikan ulang cara menikmati film. Kemudian yang kedua, local to international. Bekerja sama dengan mitra dari luar negeri untuk meningkatkan kualitas produksi dan memperluas jangkauan pasar global. Kemudian tujuannya bukan hanya sekedar soal pasar yang lebih luas, tapi juga peningkatan kualitas dan profesionalisme lewat pertukaran budaya kerja. Kemudian pendanaan konvensional to pendanaan kreatif dan distribusi mandiri. Tidak bergantung hanya pada investor tradisional atau pihak besar. Mengembangkan platform seperti bioskop online di masa pandemi untuk menayangkan film ke penonton langsung dari rumah. Membangun visionary film fund untuk pendanaan film-film baik yang diproduksi oleh Visinema maupun rumah produksi lainnya. Menunjukkan kemampuan adaptasi bisnis sekaligus inovasi distribusi mandiri. Nah, kemudian inti dari kepemimpinan adaptif seorang Angga Dwi Sasongko adalah Angga tidak sekedar merespons perubahan, tapi ia mengubah keterbatasan menjadi peluang dan terus bergerak meski tanpa kepastian penuh. Kemudian kita akan membahas kepemimpinan agile dari seorang Angga Dwi Sasongko. Yang pertama, struktur organisasi yang datar dan fleksibel. Visinema tidak menggunakan struktur hierarkis yang kaku. Tim diberi ruang untuk bergerak lincah dan saling berkolaborasi lintas fungsi. Kemudian, semua tim punya suara. Penulis, produser, editor, hingga tim keuangan ikut terlibat dalam proses kreatif. Setiap ide dan perspektif dihargai untuk membentuk karya yang utuh dan relevan. Kemudian, NKCTHI sebagai contoh nyata. Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dikembangkan lewat sprint workshop yang merupakan proses kreatif iteratif yang melibatkan diskusi intensif dan kolaborasi tim secara cepat namun terarah. Nah, makna agile dari Visinema itu agile bukan berarti sekedar bergerak cepat, tetapi cepat mengambil keputusan berdasarkan data dan intuisi empatik sambil menjaga arah visi. Kemudian prinsip kepemimpinan Angga Dwi Sasongko. Yang pertama, visi yang jelas, fleksibel dalam cara mencapainya. Kemudian tim adalah partner, bukan sekedar eksekutor. Lalu yang ketiga, kegagalan adalah bagian dari eksplorasi contoh nyata. Kemudian yang keempat, ruang aman untuk ide gila merupakan tempat terbaik untuk lahirnya inovasi. Yang terakhir, tidak menunggu kondisi ideal, tetapi menciptakan peluang dari segala keterbatasan. Dari kepemimpinan kreatif ke ekosistem sosial. Angga juga aktif dalam isu sosial seperti isu lingkungan, demokrasi, dan kesetaraan. Kepemimpinannya bukan hanya di level bisnis, tetapi juga budaya dan sosial. Melalui film dan media, ia membentuk narasi alternatif dan memperkuat suara yang terpinggirkan. Lalu, pelajaran untuk pemimpin masa kini. Yang pertama, tidak terpaku pada struktur yang lama.
Jangan terjebak pada pola kepemimpinan konvensional yang hierarkis dan kaku. Bangun struktur yang kolaboratif dan terbuka, seperti yang dilakukan Angga di Visinema. Kemudian, bisa mendengar dan belajar dari siapapun. Pemimpin yang hebat tidak merasa paling tahu. Mereka aktif mendengarkan masukan dari tim tanpa melihat jabatan atau latar belakang. Kemudian siap memimpin di tengah ketidakpastian. Dunia yang berubah cepat butuh pemimpin yang tenang, fleksibel, dan bisa membaca peluang dalam situasi tidak ideal. Kemudian yang keempat, cepat tapi tidak terburu-buru. Dunia yang berubah cepat butuh pemimpin yang tenang, fleksibel, dan bisa membaca peluang dalam situasi tidak ideal. Kesimpulannya adalah kepemimpinan adaptif dan agile bukan hanya sekedar teori kosong. Ia hidup dalam sosok seperti Angga. Artinya, konsep-konsep kepemimpinan modern ini bukan sekedar jargon atau teori di buku manajemen. Kita bisa melihat contoh nyata dalam praktik sehari-hari, seperti yang dilakukan Angga di Visinema. Angga menunjukkan bahwa kreativitas dan keberanian bisa jadi fondasi bisnis berkelanjutan. Kepemimpinan bukan soal kontrol, tapi tetap mengaktifkan potensi tim. Untuk bertahan dan berkembang, kita harus menjadi pemimpin yang terus belajar. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.